Nah, dalam jangka waktu pendek dia bagus dikonsumsi. Tapi kalau dalam jangka waktu panjang dia bisa beresiko. Makanya kalau mungkin teman-teman ngeh ya, umpamanya nih kita ada radang, nanti dikasih kan ada beberapa obat tuh, salah satunya ada nih si dexamethasone contohnya. Tapi biasanya cuma dikasih sama dokter cuma 1 strip doang. Minumnya sampai berapa banyak? Sampai habis, udah cukup, nggak ditambah lagi. Kenapa? Supaya jangan jangka panjang, untuk supaya menangani gejala tapi tidak sampai kena efek samping. Nah, tapi ada beberapa kondisi itu harus konsumsi jangka panjang. Contoh apa yang paling sederhana? Lupus. Lupus itu mereka minum obat kortikosteroid itu jangka panjang, gitu ya. Bahkan gak cuman yang sesimpel atau seringan dexamethasone. Mereka tuh harus minumnya tuh metilprednisolone. Mungkin ada yang pernah dengar juga. Nah, itu lebih kenceng lagi tuh, lebih kuat gitu ya. Dan itu dalam jangka panjang. Nah, ini efek sampingnya bisa osteoporosis juga. Lalu juga gaya hidup tentunya ya. Seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan gitu memang kurang konsumsi kalsium. Apakah kita konsumsi kalsium harus dari suplemen kalsium? Enggak, bisa kok sebenarnya dari makanan sehari-hari. Nah, cuman kadang-kadang memang itu ya kendalanya ya, kalau dari kita makanan sehari-hari yang kita konsumsi kan 1 set ya. Contoh, ada yang bisa kasih contoh sumber kalsium dari makanan sehari-hari apa? Susu. Kacang hijau. Kacang hijau boleh. Nah, biar ya, contohnya kacang hijau deh, paling gampang kacang hijau. Dia bagus kalsiumnya, tapi kalau kita makan dari kacang hijau, untuk mendapatkan asupan kalsium yang tinggi, otomatis kita makan kacang hijau banyak, ya kan? Tapi akibatnya apa? Kalsiumnya bagus, tapi habis itu asam urat. Serba salah, ya kan? Itu yang gak enaknya kalau kita dari konsumsi makanan sehari-hari aja. Makanya terkadang beberapa kondisi kita perlu suplementasi kalsium. Nah, apalagi nih kalau umpamanya kita memang kurang asupan kalsiumnya. Terus kita juga kurang olahraga. Ya, kurang olahraga. Terus juga mungkin bagi wanita ya, masih haid, tapi haidnya nggak teratur. Itu artinya hormon estrogennya juga nggak stabil. Otomatis akan mempengaruhi pembentukan tulang juga. Ya, sama kurang sinar matahari. Gara-gara apa kurang sinar matahari? Takut hitam. Biasa suka gitu. Aduh, takut hitam. Aduh, susuknya nanti luntur. Jangan, ya matahari bagus loh buat osteoporosis ya. Nah, gejalanya apa aja? Sebenarnya itu dia tadi. Gejalanya nggak gitu kelihatan. Bahkan kadang-kadang kita mengira gejala itu malah karena yang lain. Ya, karena yang lain, bukan karena osteoporosis. Contoh, sakit punggung. Kita sering nggak sakit punggung? Saya rasa kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya sakit punggung, ya kan? Setelah bahkan dari muda, Bu. Dari muda, makanya kita masih muda aja demen dipijit kan? Ya kan? Terutama bagian punggung. Aduh, enak banget nih, ya kan? Tapi kita berpikirnya kenapa tuh sakit punggungnya? Biasanya gara-gara apa? Masuk angin. Paling nyeri otot, paling masuk angin. Kepikiran nggak kita gara-gara osteoporosis? Enggak. Jarang. Ya, terus juga, nah, tinggi badan menurun. Siapa yang ngukur kayaknya dulu saya tingginya segini, kenapa sekarang segini? Ya kan? Nah, kok saya sekarang makin pendek ya? Ya kan? Nah, kenapa? Itu memang adalah salah satu juga gejala dari osteoporosis. Terus posturnya bungkuk. Ini juga apalagi anak zaman now. Ya kan? Gara-gara kebiasaan gadget, nunduk terus, ya, akhirnya postur bungkuk itu juga bisa osteoporosis sama tulang mudah patah, ya jelas. Kalau ini udah paling pasti adalah tulang mudah patah. Nah, yang penting mencegah. Cegahnya gimana? Sebenarnya kita untuk mencegah osteoporosis itu nggak susah-susah banget, bahkan bisa dibilang cukup murah meriah sebenarnya, ya. Cukup murah meriah, nggak harus yang sampai suplemen ekstra gimana, sebenarnya nggak ya. Banyak yang kita bisa atasi osteoporosis ini dengan cara yang lebih hemat. Seperti apa?
bergerak, ya, aktivitas fisik. Iya, olahraga. Kalau kita berolahraga teman-teman, itu akan merangsang pembentukan merangsang pembentukan sel tulang, gitu ya. Makanya kita dianjurkan berolahraga. Selain itu juga berjemur. Berjemur, ada yang tahu supaya apa? Vitamin D. Karena vitamin D itulah nanti yang berperan untuk membawa kalsium ke dalam tulang. Jadi kalsium kita itu juga butuh pengangkut. Jadi nggak nih kita makan terus dia jalan sendiri. Mana tulang, mana tulang? Ya, kalau saya bisa cari tulang saya lain ya. Itu tulang yang lain. Ya. Nah, ini jadi kalsium itu dia perlu untuk dibawa. Nah, yang ngebawa siapa? Itu adalah vitamin D, ya. Vitamin D lah yang akan membawa kalsium ke dalam tulang. Terus juga menjaga berat badan ideal. Tujuannya untuk apa? Mengurangi beban pada tulang. Kalau beban kita dijaga tidak terlalu berat, otomatis kerja tulang kita untuk menopang itu lebih ringan. Gitu. Semakin dia berat kerjanya, umurnya sel tersebut akan semakin pendek. Semakin pendek umur selnya, nanti akan tergantung nih. Kembali lagi, setiap sel tubuh kita kan semua ada umurnya ya. Per sel-sel masing-masing tubuh kita tuh ada umurnya. Sama sel tulang juga. Makanya ada sel tulang yang mati, ada yang dibentuk kembali. Ada yang tumbuh lagi. Beregenerasi kalau kita bilangnya gitu kan. Nah, kalau umpamanya ini berat badan kita berlebih kan, itu kan akan menambah beban pada tulang. Sehingga sel tulang yang mati akan jadi lebih banyak. Kalau seandainya regenerasi sel kita, sel tulang kita masih bagus sih nggak apa-apa. Langsung tergantikan, ya nggak jadi minus. Nih sekarang gimana dengan regenerasinya? Masih sama kencengnya nggak? Nah itu kadang-kadang makanya kendalanya semakin tadi usia kita bertambah. Ya kan? Semakin usia kita bertambah, regenerasi kita semakin lambat. Sedangkan yang menggerus dia semakin banyak. Itu di situ letak tantangannya ya. Dan juga konsumsi makanan yang tinggi vitamin D dan antioksidan. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tadi vitamin D itu ya, supaya mengangkut kalsiumnya. Jangan sampai nih kalsium malah nempelnya di dinding pembuluh darah. Akhirnya yang keras apanya? Pembuluh darahnya bukan tulangnya ya. Nah, lalu antioksidan untuk apa? Untuk melindungi sel-sel tulang tersebut biar gak gampang rusak gitu ya. Nah, ternyata teman-teman dari hasil penelitian, bubuk kokoa itu memiliki kandungan vitamin D yang tertinggi. Nah, jadi ini nih buat yang pada malas berjemur. Ya, bisa jadi alternatif juga ya karena dia mengandung vitamin D yang tertinggi. Berkisar antara 1,9 hingga 5,48 gram per 100 gramnya ya. Bahkan studi menunjukkan kandungan flavonoid dan mineral dalam bubuk kokoa di mana yang ada kandungan flavanolnya 45 sampai 85% itu dapat menjaga kesehatan tulang. Dan kita tahu di dalam kokoa itu kan ada sifat antioksidan ya. Basically dia tuh punya sifat antioksidan. Nah, ini memberikan efek yang positif pada kesehatan tulang. Terutama bagi kasus yang osteoporosis kronis ya, jadi sudah kronis supaya dia dilindungi dari peradangan, dari stres oksidatif supaya tidak semakin keropos. Dan studinya itu dipelajari bahwa mengkonsumsi bubuk kokoa dengan susu, apalagi campur dengan susu ya, itu 2 kali sehari selama 4 minggu, itu sangat tinggi efeknya, signifikan untuk biomarker antiinflamasi pada tulang gitu ya. Makanya jadi kalsiumnya dari susu, vitamin D-nya pengangkutnya dari kokoa. Nah, itu jadi jauh lebih efektif untuk kasus osteoporosis. Nah, ya ini mungkin simpelnya ya, ada tabelnya itu.
Jadi memang ada tuh ukuran-ukurannya untuk umur berapa, itu disarankan konsumsinya berapa banyak selama berapa minggu, lalu efek yang diharapkannya apa, ya. Tapi kita ini mah terlalu detail lah, ya. Nah ini dia, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol. Ada yang original, sweet, daytime liquid, Nutriflow, dan juga Flavanol Men. Seperti biasa ya, selalu balik lagi, flavanol itu basically adalah bagian dari polifenol. Ya, polifenol sehingga otomatis manfaat utamanya adalah sebagai antioksidan. Cuman memang kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu dia punya manfaat tambahan yang khusus terutama untuk kardiovaskular. Karena begitu masuk dalam aliran tubuh kita, aliran darah kita, itu dia memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Cuman tidak semua kokoa bisa memberikan manfaat ini. Karena manfaat ini pada dasarnya adalah efek dari flavanol kakao. Kakao itu berarti masih biji ya. Nah, sedangkan yang kita biasanya konsumsi itu kan sudah diolah. Makanya di dalam pengolahannya pun justru malah biasanya cenderung menghancurkan kadar flavanol di dalam si kakao tersebut. Nah, di sini makanya dibutuhkan suatu metode khusus dari pengolahan biji kakao supaya kadar flavanol yang ada dari si kakao tersebut bisa dipertahankan tetap tinggi. Nah, ini ya produsen kita yaitu Berry Callebaut sudah menemukan metode pengolahan biji kakaonya itu di mana sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alami dari dalam kakao tersebut, dan ini sudah diberi brand Acticoa dan inilah yang kita gunakan dalam semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Untuk studi klinisnya sebenarnya sudah ada banyak banget. Ini kalau yang ada hubungannya dengan osteoporosis itu lebih kepada pencegahan. Ya, untuk support pencegahannya adalah tadi kan salah satunya adalah menjaga berat badan yang ideal ya. Nah, di sini salah satu studi klinisnya Cocoa Flavanol itu dia bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan metabolisme lemak. Dan ini sebenarnya teman-teman bermanfaat tidak hanya semata-mata untuk menjaga berat badan aja, tapi ini juga bisa membantu juga sedikit banyak membantu untuk membersihkan juga dinding pembuluh darah kita dari lemak. Kenapa itu perlu? Karena tadi balik lagi, kalsium itu beredarnya lewat mana? Lewat pembuluh darah. Tapi kalsium itu punya sifat apa? Larut lemak. Kalsium itu kalau ketemu lemak tuh langsung gampang nempel. Gampang dia menempel. Bayangkan kalau kita punya pembuluh darah, banyak lemaknya nempel di sana. Apa yang terjadi pada kalsium yang kita konsumsi? Nyangkut. Nyangkut di mana? Di dinding pembuluh darah. Bukan di tulang, nggak nyampe-nyampe. Mau segentong kayak kita minum kalsium, kalau nggak nyampe, apa manfaatnya? Nggak ada. Nah, makanya dengan seiring juga dibersihkan kita punya pembuluh darah untuk meminimalisir juga sekaligus kita punya kalsium itu nggak nyangkut di pembuluh darah, tapi bisa terus berjalan sampai ke tulang ya. Lalu juga ada juga studi klinis juga di mana ini mempelajari antara hubungan antara fungsi endotelium dengan Cocoa Flavanol. Ternyata mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu bisa meningkatkan fungsi endotelium untuk dapat memproduksi nitric oxide lebih baik sehingga aliran darah bisa lebih lancar. Lalu kita juga sudah punya klaim yang sudah di-approve juga baik dari EFSA maupun FDA di mana ini menjadi acuan terapi atau acuan kadar penggunaan atau konsumsi Cocoa Flavanol untuk mendapatkan suatu manfaat kesehatan. Nah, di sini klaim yang sudah diakui oleh EFSA contohnya, ya EFSA itu sudah mengakui bahwa Cocoa Flavanol itu dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah di mana ini akan memberikan kontribusi aliran darah yang lebih lancar dan lebih normal. Lalu FDA bahkan sudah mengumumkan juga ya bahwa Cocoa Flavanol ini juga bahkan bisa membantu untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler. Tapi tentunya balik lagi ya, ada kadar tertentu untuk bisa mendapatkan
klaim manfaat ini. Nah, di sini baik EFSA maupun FDA itu bersepakat untuk menyetujui kadar flavanolnya harus 200 mg. Dan di sini untuk kokoflavanolnya sendiri itu harus setara dengan 2,67 gram kokoflavanol ya. Selain ada flavanol, ada juga Centella asiatica. Centella asiatica ini kan, atau kita bilangnya daun pegagan ya, itu lumayan banyak manfaatnya sebenarnya. Tapi termasuk juga ada manfaat untuk osteoporosisnya juga ternyata. Ya, karena daun dari Centella asiatica ini itu dia mengandung yang namanya fitoestrogen, di mana dia itu bisa menggantikan kerja dari estrogen sehingga memberikan efek seperti estrogen. Dimana kalau untuk kasus osteoporosis, estrogen itu berperan penting tadi kan dalam merangsang pembentukan sel tulang. Jadi dia bagus banget untuk kasus osteoporosis. Nah, jadi di dalam si Centella ini dia ada namanya madekasoside. Ya, madekasoside itu dia melemahkan osteoklas. Osteoklas itu yang berperan dalam menghancurkan sel tulang gitu. Jadi sel tulang kita kayak tadi saya bilang itu ada umurnya ya, ada umurnya. Nanti kalau sudah batas waktunya, osteoklas yang akan menyerap dia, osteoklas namanya. Nanti osteoklas yang akan berperan untuk menyerap si sel-sel tulang yang sudah tua tadi. Nanti ada lagi namanya osteoblas. Osteoblas yang berperan untuk membentuk. Nah, jadi osteoklas yang menyerap sel tulang yang sudah umur ibaratnya gitu ya. Sedangkan osteoblas yang membentuk sel yang baru. Nah, seiring usia kita bertambah tadi, osteoblas kita itu sudah mulai banyak berkurang. Makanya pembentukan sel tulang kita semakin menurun. Sedangkan osteoklas menyerap terus. Makanya terjadi osteoporosis. Nah, di sini Centella asiatica itu dia bisa menekan kerja dari osteoklas supaya osteoklasnya nggak menyerap memperlambat penyerapan dari si sel tulangnya gitu ya, supaya nggak keburu kopong gitu ya. Lalu black garlic itu juga sama ya. Kalau kita ingat black garlic itu terkesannya lebih kepada kardiovaskular banget gitu ya kalau black garlic. Tapi ternyata teman-teman, black garlic juga bagus untuk osteoporosis karena dia itu punya efek anti-inflamasi. Dimana biasanya kalau yang osteoporosis itu sering mengalami peradangan kronis ya. Peradangan kronis, di mana kondisi peradangan kronis ini akan semakin memperparah osteoporosis ya. Ya, jadi dia lebih kepada sifatnya adalah menekan atau meredakan peradangannya supaya tidak semakin membebani si tulang gitu ya. Lalu ada vitamin B7, vitamin C, dan sisanya ini lebih kepada supporting ya. Vitamin B7 kan nanti lebih kepada metabolisme secara keseluruhan baik dari protein, lemak maupun karbohidrat. Nah, vitamin C ini juga bagus untuk tulang juga ya. Karena kan dia kolagen. Ya, dia merangsang pembentukan kolagen, di mana kolagen pun berperan dalam sel tulang. Ya, berperan juga dalam sel tulang. Jadi dia justru malah bagus untuk nanti merangsang si osteoblas memproduksi sel tulang baru yang bagus. Jadi bukan membentuk sel tulang baru yang jelek, gitu ya. Lalu ada sistein juga, dia sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas ya, supaya jangan semakin merusak sel-sel tulang. Nah, jadi kalau in general ya, untuk kokoflavanol yang original maupun yang sweet, dia memang manfaat utamanya lebih kepada kardiovaskular ya, lebih kepada kardiovaskular. Tapi dia juga bagus juga untuk mengurangi resiko kanker, sama bagus untuk kulit juga. Cuman kalau umpama yang liquid itu dia lebih fokus lagi ekstra, memang kekuatannya 3 kali lipat lebih besar gitu dibandingkan yang original ataupun sweet ya. Jadi dari segi kardiovaskularnya jelas dia juga lebih strong, tapi dia punya tambahan juga manfaat yang lain ya, seperti bagus untuk percepatan proses penyembuhan luka,
untuk lebih kepada sirkulasi darah di ginjal dia lebih bagus dibandingkan yang original maupun sweet. Terus juga dia membantu meningkatkan produksi kolagen, di mana ini akan kepakai banget untuk tadi ya revitalisasi sel-sel tulang kita, dan juga meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan sendi ya, dan mengurangi nyeri sendi ya. Lalu ada NutriFlow. Kalau NutriFlow ini lebih kepada buat kita yang aktif. Nah, bagi kalau kita yang aktif, gimana mau aktif kalau osteoporosis ya, agak susah juga, ya kan? Tapi osteoporosis harus aktif. Tapi kalau udah osteoporosis, udah susah aktifnya, serba salah ya. Nah, tapi tetap ya, paling nanti keaktifannya tingkat intensitasnya yang harus kita sesuaikan. Untuk kita yang belum osteoporosis, intensitas kita bisa kita lebih tingkatkan ya. Jangan samain sama yang udah osteoporosis ya. Entah apa namanya? Nanti kita belum osteoporosis tapi maunya olahraganya jalan cuma gini-gini doang. Jangan, kan kita belum osteoporosis, ya kan? Kalau yang belum osteoporosis jalannya harus lebih semangat gitu ya. Osteoporosis mau semangat, cuman udah keburu osteoporosis, jadi harus lebih hati-hati. Nah, jadi mumpung teman-teman belum osteoporosis harus lebih semangat ya. Nah, ini bisa nih ditambahkan dengan NutriFlow ini. Ya, dia lebih bagus untuk penyerapan nutrisinya. Kardiovaskular udah jelas ya, sama ya dengan yang original, karena kan dia semua sama-sama ada kandungan aktikoanya. Lalu juga dia bonusnya juga lebih memang untuk metabolisme. Jadi ini mungkin lebih bagus buat teman-teman yang juga punya kelebihan berat badan gitu ya, supaya lebih efektif untuk pembakaran lemaknya, tapi sekaligus meningkatkan massa otot gitu ya. Jadi tidak hanya cuma bakar lemak, tapi meningkatkan massa otot, dikonversi, dimana ini juga akan semakin membantu memperkuat dan menopang tulang kita ya. Untuk konsumsinya, pada dasarnya sih kalau original sama sweet sebenarnya 5 gram cukup ya, tapi kembali lagi ya, sesuai dengan kebutuhan. Selalu saya katakan sama teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan. Case kita beda-beda. Mungkin kondisi kita terlihat sama, tapi belum tentu kebutuhan tubuhnya sama. Ya, jadi harus menilai sendiri tubuhnya bagaimana ya. Tapi bisa dimulai dari 5 gram. Nah, kalau yang DTM liquid ini mungkin lebih kepada mereka yang memang sudah punya masalah ya, sudah punya masalah dengan kardiovaskular, atau kayak kasus topik kita nih bisa juga sudah osteoporosis. Karena kan tadi berkorelasi ya, kita kalau umpamanya osteoporosis tapi kita tidak jaga sirkulasi darah kita malah bisa kena masalah baru, kena kardiovaskular juga jadinya. Mungkin awalnya kita ada kardiovaskular nih, tapi kita osteoporosis. Nah, tapi karena kita terlalu memfokuskan diri merawat osteoporosis kita tanpa menjaga kardiovaskular kita, kardiovaskular bisa ikutan kena. Hati-hati, dari 1 malah jadi 2 ya. Nah, itu bisa konsumsi flavanol DTM ya. Dia lebih strong. Ini minumnya cukup 1-2 saset aja sehari. Kalau kira-kira masih kurang, boleh dikombinasi dengan yang original, atau boleh juga kombinasinya dengan yang NutriFlow. Disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kalau NutriFlow ini itu teman-teman bisa konsumsinya 1-2 kali sehari juga. Itu cukup menyeduh 15 gram. Campur dengan air terserah ya, mau dikentelin, mau diencerin, terserah. Nyamannya aja. Oke? Terima kasih.